Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, teman-teman sekalian, saya cintai dan saya banggakan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini Pak Guru akan membahas mata pelajaran akidah akhlak kelas 7 bab ketiga, yaitu akhlak terpuji dalam kehidupan, isinya taat, taubat, ikhlas, dan istiqomah. Pada pertemuan kali ini Pak Guru akan membahas yang pertama, yaitu tentang taat, atau temanya pada hari ini yaitu taat. Kalian cermati gambar tersebut, yaitu orang yang sedang sholat. Coba kalian renungkan atau membuat sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan taat, contohnya dan bentuk-bentuknya apa saja. Oke. Selanjutnya kalian perhatikan, dengarkan dari awal sampai akhir. Apa yang dimaksud dengan taat? Di sini Pak Guru akan menerangkan tentang sub pokok materinya pada hari ini, yaitu pengertian taat, dalil tentang taat, 3 bentuk-bentuk taat, 4 dampak positif taat, 5 membiasakan diri bersikap taat. Selanjutnya pengertian taat. Taat secara bahasa artinya tunduk, setia, dan patuh. Sedangkan menurut istilah, taat adalah tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Hal apa saja? Hal ya, tentang kebaikan tentunya. Dalil tentang taat. Ini Guru mau membacakan dalil tentang taat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran surat An-Nisa 59. Selanjutnya, dari ayat tersebut bisa dipetik bahwa ketaatan yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mutlak tanpa ada keraguan, yang utama dan yang pertama. Kamu sebagai hambanya harus taat tanpa terkecuali. Ketaatan yang kedua adalah taat kepada Rasulnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga tanpa ada keraguan, mutlak. Macam-macam ketaatan ada 3. Tadi Pak Guru sudah sebutkan. Yang pertama, taat pada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, taat kepada ulil amri atau pemerintah, pemimpin. Kalau kamu sebagai warga yang baik, kamu harus taat pada pemerintah. Kalau kamu sebagai siswa yang baik,
kamu harus taat pada peraturan sekolah. Tapi kalau pemerintahnya, kepala pemerintahnya sewenang-wenang, maka kalian tidak boleh mentaatinya. Ya, kalau presidennya seperti Pak Guru, kamu harus taat, ya, karena Pak Guru orang baik. Selanjutnya, contoh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Menjalankan segala perintah Allah seperti menjalankan sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan lain sebagainya, serta menjauhi segala larangan Allah. Ini contoh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, contoh ketaatan kepada ulil amri, yaitu mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya bagaimana? Ada gambarnya. Mematuhi tata tertib berlalu lintas, taat membayar pajak, itu termasuk contoh taat pada ulil amri pemerintah. Selanjutnya ya pakai masker, itu juga termasuk taat pada pemerintah. Kenapa harus pakai masker? Karena agar virus corona tidak menyebar, tidak menambah. Fungsinya apa sih itu pakai masker? Agar mengurangi penyebaran virus corona. Pemerintah itu baik agar semuanya sehat. Sekarang dampak positif taat. Yang pertama, memperoleh kepuasan batin. Yang kedua, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperoleh kemenangan. Kita menang kalau kita taat. Ada surat yang mengatakan, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, pastilah Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Quran surat An-Nisa 13. Sudah dijanjikan kalau kalian taat pasti masuk surga. Tapi kalau kalian tidak taat, nggak pernah sholat, masuknya apa? Neraka. Kamu tahu neraka? Neraka itu tempatnya orang yang jahat, yang tidak pernah menjalankan perintah Allah. Kalau kamu taat, akan dijanjikan ke surga. Surga itu tempatnya orang alim. Ini gambar orang yang taat, yaitu orang yang sholat 5 waktu. Kalau sudah dengar suara adzan, langsung bergegas sholat. Itu termasuk kalian taat pada Allah. Nah, ini gambar tentang ketaatan kalian sebagai seorang peserta didik, sebagai siswa. Tugasnya yaitu sekolah, mengerjakan tugas dan tidak membolos. Kalau kalian menjalankan tugas, menghormati Pak Guru, Ibu Guru, berarti kamu sudah mempraktekkan perilaku taat kepada Allah
kepada Rasul, kepada ulil amri, pemerintah. Taat pada ibu guru, pak guru juga termasuk taat pada ulil amri. Tidak melakukan hal yang dilarang agama, walaupun tidak ada yang mengetahuinya. Tidak melakukan hal yang dilarang agama. Maksudnya, mencuri, tidak pernah sholat, walaupun tidak ada yang mengetahuinya, kalian tidak boleh. Marilah kita biasakan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, serta menjauhi segala larangan-larangannya. Kalau kamu seperti itu, berarti kamu sudah kategori orang yang taat, akan dijamin masuk surga. Tadi perintah Allah apa saja? Yaitu sholat 5 waktu dan menjauhi segala larangannya. Menjauhi apa saja? Menjauhi yang berbau dosa. Seperti apa? Maksiat dan lain-lain. Terima kasih. Pertemuan untuk hari ini cukup sekian. Ini nggak ada tugasnya, seharusnya ada tugas. Oke, sebelum Pak Guru ditutup, ada tugas buat kalian, yaitu buatkan contoh 3 saja perilaku taat kepada Allah, Rasulnya, dan taat pada ulil amri. 3 contoh berarti 9 contoh. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.